بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Hari ini adalah hari Kamis tanggal 27 Ramadan 1433 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 16 Agustus 2012. Insyaallah kita lanjutkan kajian kita Juz Amma, tafsir Juz Amma. Dan insyaallah pada siang hari ini kita akan membahas surat Al-Humazah. Surat Al-Humazah. Surat ini adalah surat Makkiyah yang diturunkan pada periode Makkah sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Surat ini urut-urutannya nomor 104 dan berisi 9 ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yunbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela yang mengumpulkan harta lagi menghitung-hitung. Ia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutamah. Dan tahukah kamu apa hutamah itu? Yaitu api yang disediakan Allah yang dinyalakan, yang naik sampai ke hati. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Ini surat Al-Humazah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, wailul likulli
lumazah. Wailun ay wa'idun wa wabalun wa syiddatu adab, ya, kecelakaan, ancaman dan adab yang keras. Untuk siapa? Likulli humazatil lumazah, untuk tiap-tiap humazah dan lumazah. Al-hammaz bil qaul wal lamaz bil fi'il, ya. Al-humazah wal lumazah. Humazah itu adalah yang mengumpat dengan kata-kata, sedang lumazah itu dengan perbuatan. Jadi maksudnya di sini adalah orang yang suka menghina orang lain, suka meremehkan orang lain, suka mengumpat orang lain, baik dengan ucapan ataupun dengan perbuatan. Dengan ucapan jelas, ya, meremehkan orang dengan ucapannya, kamu itu siapa, kamu itu tidak ada apa-apanya, ya, kamu itu hina, kamu itu, pokoknya meremehkan orang dengan ucapan. Atau dengan perbuatan, dengan mengerlingkan matanya, dengan mencibirkan bibirnya, mulutnya, atau dengan membuang muka, bersikap cuek, acuh tak acuh, dan yang lainnya. Itu namanya wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah siapa saja yang menghina orang lain, yang meremehkan orang lain, yang mencacat orang lain, yang mengumpat orang lain, baik dengan ucapannya atau dengan perbuatannya. Lalu di sini Allah SWT menyebutkan yang biasa berbuat gitu itu siapa? Yang biasa berbuat begitu itu adalah alladzi jama'a malan wa 'addada. Itu mereka yang orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung hartanya. Jadi biasanya ini adalah orang yang punya uang, dia menghitung-hitung uangnya. Orang yang tanpa punya uang itu miskin atau kaya? Orang kaya, merasa kaya, punya uang, sombong, meremehkan orang, mencibir orang, menghina orang, dan yang lain-lainnya. Perbuatan-perbuatan yang buruk, karena dia bangga dengan hartanya, dikumpulkan, dihitung-hitung. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala mengatakan, membawakan riwayat dari Muhammad bin Ka'ab rahimahullah ta'ala, yaitu jama'a malahu wa 'addada ay alhahu maluhu bin nahar hadza ila hadza fa idza kana al-lail nama ka'annahu jifa muntina. Yang di belakang jangan ngomong sendiri. Yang di belakang, ayo hadir pengajian, ayo, jangan ngobrol aja. Ya. Jadi dia itu kalau siang hari lalai oleh hartanya, tidak mau beribadah kepada Allah. Kalau siang hari ngitung-ngitung uangnya, bangga dengan bisnisnya. Sementara kalau malam tidur seakan-akan seperti bangkai yang berbau busuk. Jadi kalau siang sombong dengan hartanya, meremehkan orang, menghina orang dengan ucapannya, dengan perbuatannya. Kalau malam tidur tidak bangun, seakan-akan seperti bangkai yang berbau busuk. Alladzi jama'a malahu wa 'addada. Jadi yang dipikir itu hanya mengumpulkan harta, mengumpulkan harta, mengumpulkan harta. Kaya, kaya, kaya dan kaya. Uang, uang, uang dan uang. Yang dikumpulkan, yang dipikir oleh dia itu rumusnya adalah 7U. Apa 7U itu? Uang, 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 uang. Nah, 7U. Padahal mestinya uangnya itu dicari dengan yang benar, yang halal, kemudian dikeluarkan
di jalan Allah Subhanahu wa taala, bukan dikumpulkan saja dihitung-hitung. Ya, bantu orang lain di jalan Allah, menyambung tali silaturahim, peduli kepada anak yatim, fakir miskin dan seterusnya. Bukan hanya dihitung-hitung saja. Yahsabu anna malahu akhlada. Dia menyangka bahwa hartanya dia itu akan membuat dia kekal di dunia. Nah, ini dia salah paham. Jadi dia menyangka sudah capek cari harta, nanti akan kekal dengan hartanya itu. Jadi dianggap dengan harta banyak umurnya akan panjang. Ini terbalik. Justru ya, yang menjadikan umurnya panjang itu adalah orang yang dermawan. Sementara kalau cari harta, bakhil, kikir, menyumbang temannya untuk perbuatan sia-sia, lomanya bukan main. Tapi untuk kebaikan, pelitnya bukan main. Ya, sementara orang yang akan berkembang umurnya itu adalah orang yang rajin menyambung tali silaturahim, orang yang banyak berbuat kebaikan. Allah memberikan barokah kepada umurnya, memberikan barokah kepada hartanya. Sementara orang yang pelit, yang kikir, tidak akan barokah umurnya dan tidak akan barokah hartanya. Jadi yahsabu, dia menyangka karena kebodohannya, karena ketidakmengertiannya. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Ay laisal amru kama za'am wala kama hasab. Ya. La yuqayanna hadzal ladzi jama'a malahu fa'addadahu fil hutamah. Ya. Oh, tidak seperti yang mereka sangka. Tidak seperti yang dia sangka. Sekali-kali tidak seperti yang dia sangka, tidak seperti yang dia kira. Dia tadi mengira apa? Apa dia mengira? Bahwa harta akan membuat dia kekal, banyak harta umurnya panjang. Oh, tidak, sama sekali bukan seperti itu. Justru orang yang punya sifat seperti ini, mencari harta, mengumpulkan harta, menghitung-hitung harta, tidak dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia kikir untuk kebaikan, dia pelit, la yumbadanna fil hutamah, akan dilemparkan ke dalam hutamah. Apa itu hutamah? Al-hutamatu ismu sifatin min asma'in nar. Nama sekaligus sifat daripada neraka. Jadi neraka hutamah. Namanya neraka hutamah, dinamakan neraka hutamah karena sifatnya adalah hutamah. Hutamah ay li'annaha tu'attimu man fiha. Hutamah itu artinya menghancurkan siapa saja di dalamnya. Bagaimana tidak hancur orang di dalam neraka? Bagaimana tidak hancur? Api neraka itu panasnya berapa kali lipat? 70 kali lipat api dunia yang paling panas. Ya, api dunia yang paling panas, api las-lasan itu 70 kali lipat hancur. Kita dilas saja hancur, kan? Kita dilas hancur. Ini apalagi 70 kali lipat api yang paling panas, hancur. La yumbadanna fil hutamah. Siapapun yang sombong, yang menghina orang, yang meremehkan orang dengan ucapannya, dengan perbuatannya, dia banggakan hartanya, dia banggakan kekayaannya, dia kikir, tidak mau keluar jalan Allah, tidak mau menyambung tali silaturahim dengan hartanya, maka akan dimasukkan ke dalam hutamah. Lalu Allah membuat suatu pertanyaan yang tujuannya adalah untuk membesarkan permasalahan. Wa ma adraka mal hutamah. Tahukah kamu apakah hutamah itu? Ini tujuannya ini adalah untuk menjadikan suatu makna besar. Hutamah itu adalah suatu yang besar, yang dahsyat. Seperti apa? Tahukah kamu? Gambaran seperti apa hutamah itu? Yaitu narullahi al-muqadah. Narullahil muqadah, yaitu api neraka yang apinya itu menyala-nyala, dinyalakan. Jadi apinya dinyalakan. Jadi apinya bukan api yang mati, tapi apinya terus-menerus menyala. Ya, kita bisa
dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam api yang dinyalakan, yang nyalanya panas sekali. Dan ketika Allah mengatakan begini, bukan dongeng, ini kisah nyata, kisah nyata. Allati tattali'u 'alal afidah, yang apinya itu naik sampai ke hati. Subhanallah, apinya naik sampai ke hati. Jadi hatinya ikut dibakar. Jadi bukan badannya saja ya, sampai hatinya dibakar. Para ulama mengatakan hati ini lebih perlu dibakar daripada badan. Kenapa? Karena tempatnya kotoran ada di dalam hati. Syirik tempatnya pertama-tama di mana? Di hati. Lalu kepada perbuatan. Kufur tempatnya di mana? Di hati. Lalu kepada perbuatan. Bid'ah tempatnya di mana? Di hati. Lalu kepada perbuatan. Sombong, munafik tempatnya di mana? Di hati. Lalu kepada perbuatan. Riyah tempatnya di mana? Di hati. Lalu kepada perbuatan. Sum'ah tempatnya di mana? Di hati. Lalu kepada perbuatan. Sombong tempatnya di hati. Lalu kepada perbuatan. Ujub tempatnya di hati. Lalu kepada perbuatan. Ya, hasad, iri, dengki tempatnya di hati, lalu pada perbuatan. Jadi karena itu hati lebih layak untuk dibakar. Jadi api itu benar-benar rindu untuk membakar hatinya dia. Karena api neraka itu akan membakar yang jahat-jahat, yang jelek-jelek, yang buruk-buruk, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini hatinya amat sangat buruk. Dibakar sampai hatinya. Karena itu Thabit Al-Bunani rahimahullah ta'ala mengatakan, tahriquhum ilal afidah wa hum ahya, thumma yaqul laqad balagha minhum al-'adab, thumma yabki. Thabit Al-Bunani rahimahullah ta'ala mengatakan, api itu membakar sampai ke hati mereka, dalam keadaan mereka hidup. Dibakar hidup-hidup sampai kena bakar hatinya. Kemudian beliau mengatakan, aduh, sampai seperti itu adabnya ya, sampai seperti itu adabnya. Lalu beliau nangis. Tidak bisa bayangkan seperti apa adab yang akan menimpa. Karena itu di sini ada pelajaran bahwa kita perlu membersihkan hati supaya tidak dibakar oleh api neraka. Kemudian juga Muhammad bin Ka'ab rahimahullah ta'ala mengatakan, ta'kulu kulla syai'in min jasadihi hatta idza balaghat fuadahu hadwa halqihi tarji'u ala jasadihi. Ya. Bahwasanya api itu membakar semua yang ada di dalam tubuhnya. Semuanya dibakar. Ketika sampai ke hatinya, kemudian sampai di kerongkongannya, maka api itu kembali membakar seluruh tubuhnya. Jadi dibakar semuanya. Sampai hatinya, sampai kerongkongannya hancur, utuh lagi, dibakar lagi. Sampai hati, sampai kerongkongannya hancur, diutuhkan lagi, dibakar lagi. Terus seperti itu. Innaha 'alaihim muqsadah. Sungguh api itu ditutup rapat atas diri mereka. Ai mutabbaqah, yaitu ditutup rapat. Ditutup rapat. Jadi maksudnya dia itu benar-benar dikepung oleh api. Sebelah kanan api, sebelah kiri api, depan api, belakang api, atas api, bawah api. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Anda bisa bayangkan seperti apa? Karena itu Allah memberikan kepada kita kesempatan ya untuk berpikir di dunia ini. Berpikir di dunia ini. Fi 'amadin mumaddadah, sedang mereka diikat pada tiang-tiang yang panjang. Diikat pada tiang-tiang yang panjang. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala mengatakan, qala 'Atiyah al-'Aufi 'amad min hadid, yaitu tiangnya terbuat dari besi. Jadi tiangnya panjang-panjang, dia diikat. Kemudian dikatakan pula di situ dari Ibnu Abbas, adkhalahum fi 'amadin mumaddadah 'alaihim bi'imad fi a'naqihim as-salasil
fasuddat biha al-ahwa. Mereka dimasukkan ke dalam tiang-tiang yang panjang di atas mereka dengan tonggak-tonggaknya, sedang leher mereka diikat dengan rantai besi, lalu pintu-pintu ditutup. Jadi diikat demikian rapat ikatannya, ya. Diikat apanya tadi? Lehernya dirantai. Diikat di tiang, tidak bisa keluar, maksudnya benar-benar dibakar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tafsir singkat daripada surah Al-Humazah. Kalau kita lihat di sini banyak pelajaran, ya, banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Di antara pelajarannya adalah kita waspada, kita hati-hati daripada menghina orang lain, daripada meremehkan orang lain, baik dengan ucapan ataupun dengan perbuatan. Dengan ucapan menghina orang, wah, kamu ini tidak ada artinya, kamu ini hina, kamu remeh, kamu begini, kamu begitu. Atau dengan perbuatan, yaitu dengan yang mengerlingkan mata, mencibirkan, atau juga membuang muka, atau juga pura-pura masa bodoh dan semisalnya. Semua itu adalah termasuk humazah dan lumazah. Kemudian juga di sini ada pelajaran pula, hati-hati dengan harta. Hati-hati dengan harta. Jangan sampai harta disalahgunakan. Kita jangan pernah lupa bahwa harta kita akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dua pertanyaan. Min aina tasabahu wa fima anfaqa. Dari mana dapat, kemana keluar. Dapatnya benar atau tidak, keluarnya benar atau tidak. Beberapa hari ini kami sering ngobrol-ngobrol dengan teman-teman, ya, terutama berkaitan dengan, ya, masalah-masalah perbankan, yang mana perbankan sekarang ini tidak lepas daripada riba. Apakah boleh kita bermuamalah dengan perbankan, dengan KPR dan semisalnya? Maka jawaban saya selalu, hindari bermuamalah dengan bank yang mengandung unsur riba. Bank konvensional atau bank-bank yang berlabel-label syar'i, tapi ternyata prakteknya adalah praktek yang riba, sama saja. Sebagian beralasan kalau gitu kan kita tidak bisa bermuamalah nanti, repot. Sekarang semuanya gitu. Jangan alasan begitu. Kita ini harus punya prinsip. La yakun ahadukum imma'ah. Jangan seorang dari kamu itu bersikap imma'ah. Imma'ah itu ikut-ikutan. In ahsanan nas yakun ahsantu. Kalau orang baik dia jadi baik. Kalau orang rusak dia jadi rusak saja. Karena itu Rasulullah Muhammad SAW mengatakan bahwa Islam datang dalam keadaan asing. Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada' fatuba lil ghuraba. Islam datang dalam keadaan asing, aneh, langka. Dan Islam juga akan kembali dalam keadaan asing, aneh, langka. Berbahagialah orang-orang asing, orang-orang aneh, orang-orang langka. Siapakah mereka itu? Ada beberapa definisi. Di antara definisinya adalah unasun salihun fi unasin su'in katsir man ya'fihim akthar mimman yuti'uhum. Jadi orang yang soleh jumlahnya minoritas, yang hidup di tengah mayoritas orang yang rusak. Yang mendurhakai mereka lebih banyak daripada yang taat kepada mereka. Inilah orang asing, orang aneh, orang langka. Jadi orang yang baik jumlahnya sedikit, masyarakatnya kebanyakan rusak. Yang taat kepada dia sedikit, yang mendurhakai dia banyak. Nah, kita harus siap menjadi orang yang langka itu. Kemudian di antara definisinya pula adalah alladzina yasluhuna 'inda fasadin nas, yaitu mereka yang tetap baik ketika manusia sudah rusak. Jadi orang rusak dia tetap baik. Orang bermuamalah dengan riba semuanya, dia tetap menjauhi riba. Orang nyimpang dia tetap lurus. Orang syirik dia tetap tauhid.
Orang bid'ah dia tetap sunnah. Jadi dia tetap baik kalau manusia sudah rusak, orang asing, orang langka. Karena itu ahli sunnah wal jamaah itu orang langka. Kemudian di antara definisinya pula adalah alladzina yuslihuna ma'afsadan nas. Yaitu orang-orang yang memperbaiki apa yang dirusak oleh manusia. Jadi manusia merusak, dia memperbaiki. Sekarang ini yang memperbaiki dengan yang merusak lebih banyak mana? Lebih banyak mana? Yang memperbaiki 10, yang merusak 10.000. Iya, tapi jangan putus asa. Jadi ibaratnya kita membangun, kita baru bangun 1,5 meter. Ini datang bulldozer merobohkan. Jangan putus asa, bangun lagi. 1,5 meter lagi, bulldozer datang merusak lagi. Jangan putus asa, bangun lagi. 1,5 meter lagi. Ya, baru 1,5 meter bulldozer datang. Sampai kapan? Sampai mati. Saya pernah mendapat pelajaran yang amat sangat berharga dalam masalah ini. Ya. Di rumah bawah kamar mandi, ada kamar mandi. Itu subhanallah ada binatang. Binatang itu semacam rayap atau semacam larang, tapi tidak ada sayapnya. Ya, di pintu kayu itu, pinggirnya pintu, binatangnya banyak. Dia bikin rumah dari pasir. Nah, ngambil dari mana pasirnya? Pokoknya bikin rumah dari pasir. Dia nggak menjadi besar, timbul gitu, kelihatan. Kemudian saya siram dengan air, hancur, habis, bersih. Nah, saya tinggal. Kemudian datang lagi siang atau sorenya, sudah bangun lagi rumah, jadi lagi. Saya siram lagi, ya, hancur lagi, habis. Kemudian besok saya lihat lagi, udah bangun rumah lagi, seperti itu. Sampai berkali-kali saya hancurkan rumahnya, dia bangun lagi. Saya hancurkan lagi, bangun lagi. Saya hancurkan lagi, bangun lagi. Tidak pernah putus asa dia. Barulah saya mendapat pelajaran. Oh, rupanya oleh Allah saya disuruh niru ini. Disuruh niru ini pelajaran. Jadi kamu jangan putus asa, yang penting membangun. Orang merusak, bangun lagi. Orang merusak, bangun lagi. Orang merusak, bangun lagi. Tugas kita adalah berusaha dan berupaya, dan Allah tidak meminta kepada kita hasil. Nah, setelah pelajarannya ketemu, nah berarti sekarang diambilkan baikon kayak semprot, habis sudah selesai ceritanya. Karena ada pelajaran yang terambil. Jadi pelajarannya adalah putus asa tidak dia itu. Walaupun 1000 kali saya siram sampai hancur, dia bangun 1000 kali, nggak pernah putus asa. Mati baru berhenti mereka. Jadi semprot, ya, mati baru selesai. Yang diminta oleh Allah kepada kita bukan hasil, Allah tidak minta hasil. Yang diminta oleh Allah dari kita adalah usaha. Karena itu di antara kaidah, ya, kaidah min qawaid da'wah ila Allah adalah al-ajru taqa'u al-ajru yaqa'u bi mujarrad ad-da'wah wa la yatawaqqaf 'ala al-istijabah. Ganjaran telah kita dapatkan dengan berdakwah dan tidak tergantung oleh diterimanya dakwah kita. Orang mau terima, mau tidak terima bukan urusan. Yang penting adalah kita sudah berdakwah. Kita kemas dengan cara yang terbaik. Mau, monggo, tidak mau, ya silahkan. Wa ma 'ala rasuli illa al-balagh. Yang diminta oleh Allah kepada kita adalah menyampaikan. Sudah selesai. Karena itu seorang itu dikatakan sukses dalam dakwah, ukurannya bukan banyaknya pengikut, ukurannya bukan mewahnya pondok pesantren, ukurannya bukan yang kasat mata, materi dunia bukan. Ukurannya itu adalah hasil usahanya dia. Dia usaha maksimal, mantap, semua cara, semua sarana dia tempuh yang terbaik. Di sisi Allah dia dianggap berhasil, walaupun seandainya tidak ada satupun pengikutnya, dia dianggap berhasil. Nabi Nuh alaihi salam dakwah berapa lama? Alfasanatin illa khamsina 'aman.
1000 kurang 50, 950 tahun dakwah. Berapa umatnya? Umatnya sebagian ulama mengatakan kurang lebih sekitar 80. Berapa kalau terbagi? Ya. 950 tahun umatnya cuma 80. Berarti berapa tahun sekali dapat umat? Kalau terbagi berapa tahun sekali dapat umat itu? 950 dibagi 80. Berapa ketemunya? Berapa? Berapa tahun dapat umatnya? Berapa? 12 tahun. Ya, kurang lebih. Jadi katakanlah 12 tahun dapat orang satu. Jadi mulai isu sampai sore kalau gitu, kalau sing kan umur 2 tahun gak kait oleh wong siji. Kalau tahun oleh wong siji mana? Ya. Beliau gagal atau berhasil? Berhasil karena beliau sudah berusaha semaksimal mungkin. Qala rabbi inni da'awtu qaumi lailan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastaghfaru istighfara thumma inni da'awtuhum jihara thumma inni a'lantu lahum asarru istirara dan seterusnya. Semua cara siang, pagi, malam, sore, terang-terangan, sembunyi-sembunyi, semuanya ditempuh. Kalau Nabi Nuh ngomong, apa yang dilakukan kaumnya? Telinganya ditutup. Bukan hanya telinga ditutup, wajah juga ditutup. Tidak mau dengar suaranya Nabi Nuh, tidak mau melihat wajahnya Nabi Nuh. Luar biasa. Kemudian juga Rasulullah Muhammad SAW menceritakan bahwasanya ada Nabi yang datang nanti hari kiamat, umatnya cuma kurang dari 10, umatnya cuma 1 atau 2, umatnya cuma ya, tidak ada umat sendirian. Apakah dia gagal Nabi ini? Tidak ada Nabi gagal. Yang penting dia sudah menyampaikan, usaha maksimal berhasil. Di sisi Allah dianggap berhasil. Ya, jadi yang penting tugas kita adalah menyampaikan, mengajak. Ya, kemudian ma'asyiral muslimin jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi harta tadi pertanyaannya 2 ya. Min aina tasabahu, dari mana dia dapat? Wa fima anfaqah, mana dia keluarkan. Kita cari harta yang halal. Sabar, dunia kan sebentar. Tadi kita bicara masalah muamalah riba. Kalau kita enggak terlibat, enggak bisa terlibat. Enggak, sabarlah untuk enggak terlibat. Sabarlah untuk tidak terlibat. Ya susah-susah dikit tak apa-apa di dunia, penting kita tetap di jalannya Allah daripada kita menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ujian dunia ini kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, ma'asyiral muslimin ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, yang paling penting dalam hidup ini adalah semenjak sekarang ini tentukan tujuan kita. Ya, tujuan kita ini punya tujuan. Tujuannya ada 2. Akhirat atau dunia. Tentukan dari sekarang tujuannya apa. Apakah tujuan kita akhirat ataukah tujuan kita dunia? Kalau kita telah menentukan tujuannya, ya, sudah menentukan tujuannya, saya sudah milih akhirat saja. Tujuan saya adalah akhirat. Sudah kita tempuh jalan menuju akhirat. Sehingga kita melihat ahli dunia seperti apapun kita tidak tergiur. Karena kita mengatakan itu bukan tujuan saya. Kalau saya mau, insya Allah saya bisa. Kalau saya mau, insya Allah bisa. Tapi itu bukan tujuan saya. Saya bukan tujuannya itu. Saya tujuannya adalah akhirat. Jadi kita nggak tergiur. Orang yang ingin kita dengan apapun, kita nggak tergiur. Kita katakan, saya sudah menentukan tujuan saya adalah akhirat. Nah, ini penting tujuan ini. Karena itu Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan apa? Man nafasaka fi dinik fanafishu, wa man nafasaka fi dunya fa'alqiha fi nahrin. Barang siapa yang mengajakmu berlomba-lomba untuk mencari akhirat dalam agama, kamu layani. Berlomba-lomba fastabiqul khairat. Tapi siapa yang mengajak kamu untuk berlomba-lomba mencari dunia, maka lemparkan dunia di leher dia, lepaskan, ambil
macam cara. Jadi ini penting sekali kita tentukan tujuan kita kemana. Jika kita nggak tergiur sama sekali dalam pengakhiran, ya. Yang penting hidup ini harus bermanfaat. Apa sih bermanfaat itu? Bermanfaat itu adalah kita memberikan kontribusi kepada umat, memberikan kontribusi kepada Islam wal muslimin. Ya. Bagaimana sabda Rasulullah SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik adalah manusia yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Jadi sabar di jalan Allah, jangan terlibat muamalah riba dan semisalnya. Paling-paling umur kita 60-70 tahun, setelah itu kita berangkat, insya Allah kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, daripada kita menyimpan, nanti kita mendapatkan murka dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu sifatnya orang yang celaka adalah mengumpulkan harta, menghitung-hitungnya, menyangka dia bakal kekal. Tidak ada orang kekal. Bahkan kenyataannya kalau orang itu cinta dunia, tidak bisa bahagia hidupnya, tidak bisa bahagia. Antum jangan mengira orang-orang ahli dunia itu bahagia. Tidak bahagia mereka itu, sumpah tidak bahagia. Karena apa? Sudah dililit oleh kehidupan dunia, diperbudak oleh dunia. Jadi bangun tidur yang ada di benak mereka nomor satu itu adalah langsung dunia. Bisnis saya yang di sana bagaimana, yang di sana bagaimana, yang di sana bagaimana. Enggak khusyuk. Siang sumpah, pagi sumpah, siang sumpah, sore sumpah, malam sumpah. Sholat pun pikirannya meleleh, enggak bahagia. Walaupun kelihatannya luarnya bahagia, tapi dalamnya dia itu nangis, tidak bahagia. Ya, cerita-cerita begini ini banyak. Saya biasanya sering menceritakan itu. Kalau orang perempuan biasanya saya sering menceritakan Yulia Natasha. Kalau orang laki saya sering menceritakan Kurt Cobain. Ya, kenal enggak tuh? Enggak kenal. Wah, berarti kurang informasi itu. Ya, Yulia Natasha. Ini kisah nyata bukan dongeng. Yulia Natasha ini adalah gadis sematawayang. Ya. Bapaknya presiden direktur bank di Wall Street di Amerika. Ibunya penari balet yang selalu menjadi primadona dalam setiap penampilannya. Yulia Natasha mempunyai segala-galanya. Wajahnya rupawan, postur tubuhnya indah. Ya, harta berlimpah, mobil mengkilat, rumah mewah. Sampai-sampai disebutkan Yulia Natasha mempunyai koleksi pacar segudang. Waduh, pacarnya banyak. Mau cari yang wajahnya model siapa ada. Ya, tinggal pilih dia dapat. Lalu menurut kebanyakan manusia, menurut ukuran kebanyakan manusia, orang model-model Yulia Natasha bahagia atau tidak? Bahagia atau tidak? Bahagia. Karena menurut kebanyakan manusia, orang bahagia itu adalah orang yang semua keinginannya terpenuhi, nafsunya terpenuhi, bahagia sudah. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi Yulia Natasha ini biasanya kalau pagi keluar dari kamarnya menemui ibunya. Pagi itu ditunggu. Kalau ibunya tidak keluar-keluar, akhirnya diketok pintu kamarnya oleh ibunya, tidak ada suara. Digedor, tidak ada suara. Akhirnya pintunya didobrak, dibuka paksa. Dan ternyata mereka menemukan Yulia Natasha sudah terbujur kaku, tubuhnya sudah membiru, dia mati bunuh diri. Ya, dia minum obat-obatan dan minuman overdosis. Sebelum bunuh diri dia sempat menulis di secari kertas yang diantara isinya itu adalah "Mama, saya bosan hidup." Wah, bosan hidup kenapa? Kenapa kok bosan hidup? Kenapa? Karena tidak pernah ikut iktikaf di Masjid An-Nur. Oh iya. Kalau dia ikut iktikaf, akan bunuh diri. Kalau iktikaf tidak akan bunuh diri dia. Tidak pernah ikut iktikaf, jadi bunuh diri. Jadi Yulia ini hanya senang apa namanya luarnya saja. Jadi senang luarnya, sementara dalamnya
batinnya dia ini nangis kering. Dalamnya nangis kering. Subhanallah. Dan orang-orang model Yulian Natasha ini banyak, kelihatannya luarnya bahagia, dalamnya nangis. Kenapa? Jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bicara Kurt Cobain, seorang vokalis dari kelompok musik Nirvana di Inggris sana. Ketika itu dia berada di puncak popularitas, harta berlimpah, mobil mengkilat, rumah mewah, diidolakan pemuda-pemudi seluruh dunia, tersohor popularitasnya. Kemudian juga dia punya istri yang cantik, punya anak yang lucu-lucu, semuanya dia punya. Ternyata tidak bahagia, bingung hidupnya. Sehingga di tengah-tengah kebingungannya itu dia ambil pistol, ditembakkan di kepalanya, mati bunuh diri. Kenapa? Sebabnya kenapa? Tidak pernah ikut itikaf. Kalau itikaf insya Allah tidak bunuh diri, kalau bunuh diri nanti. Nah, ada insya Allah, karena itikaf. Apa siraman rohani? Itu sudah sunnatullah. Allah mengatakan di dalam Al-Quran surah Thaha 125 atau 124, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa berpaling dari peringatanku, baginya kehidupan yang sempit. Rumahnya gede tapi hatinya sempit, sumpah. Bantalnya penuh dengan air mata, nangis. Karena itu kebahagiaan hanya ada ketika kita berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat kita bahagia bukan harta. Justru harta malah membuat orang itu susah kayak gini. Gara-gara harta apa? Sombong. Sombong yang membuat sombong. Ya harta. Tapi kadang kita berpikir, ya Allah, orang ini mungkin kalau melarat orang ini baik orang ini. Yang membuat dia tidak baik itu adalah hartanya. Kadang kita berpikir, ya Allah, orang ini kalau melarat ini baik orang ini. Cuma karena kaya aja dia menjadi tidak baik. Karena kaya, sombong dengan hartanya. Kadang kita berharap mudah-mudahan hartanya dicabut Allah supaya dia menjadi orang baik. Boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Kalau tujuan kita adalah kebaikan, bukan karena hasad ya, bukan karena iri dengki, bukan, karena kebaikan. Yang menjadikan orang ini karena uangnya ini. Kalau melarat orang ini insya Allah baik, khoyir. Yang menjadikan dia tidak khoyir, tidak baik lagi adalah hartanya. Karena kita mudah-mudahan disadar oleh Allah. Imma sadar, wa imma hartanya dicabut oleh Allah supaya dia menjadi orang yang baik. Kemudian juga di dalam kandungan ayat ini pula ada namanya neraka ya, neraka apa? Hutama, nama dan sifat yang menghancurkan, dihancurkan di dalam neraka. Di sini juga ada sifatnya api neraka adalah membakar sampai ke dalam hati. Kemudian orang itu berada di dalam neraka dikepung oleh api. Jadi kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah, api semuanya. Dia diikat di tiang-tiang yang tinggi. Ya, seperti itu. Na'udzubillah. Kemudian, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Orang-orang yang tadi itu kita bicarakan, Yulian Natasha dan Kurt Cobain, ada juga sebagian dari mereka yang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang perempuan namanya Fabian dari rumah mode di Paris, Prancis. Dia adalah supermodel. Kita bisa bayangkan supermodel seperti apa, kecantikannya, tubuhnya seperti apa. Dia selalu berjalan berlengkar-lengkar di atas. Jadi peragawati, berlengkar-lengkar. Seperti itu diperhatikan orang. Hidupnya tidak bahagia, dia merasa seperti seakan-akan dihinakan. Sampai akhirnya dia putuskan menikah dengan seorang laki-laki Muslim. Waktu itu zaman masih perang antara Afghanistan dengan Uni Soviet. Menikah dengan laki-laki Muslim, lalu dari rumah mode di Paris, Prancis sana, dibawa hijrah ke padang pasir, dibawa hijrah ke Afghanistan. Afghanistan apa adanya. Ternyata subhanallah di Afghanistan dia malah bahagia di sana. Karena apa? Dia sudah kenal Allah Subhanahu wa taala. Dia mendapatkan siraman rohani. Kemudian juga ada lagi Yusuf Islam yang dulu namanya adalah Cat Stevens. Ya, seorang penyanyi yang kasetnya terkenal dan terjual berjuta-juta kopi kasetnya. Dia sumpah, dia belajar berbagai macam agama dan dia tidak mendapatkan hidayah.
diberi hadiah mushaf Al-Quran terjemahan bahasa Inggris, dia pelajari Al-Quran itu dan dia merasa puas dengan Al-Quran. Lalu dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, masuk Islam, dan namanya diganti dengan nama Yusuf Islam, masuk Islam. Kemudian dia pelajari Al-Quran, dia hidup sesuai dengan Al-Quran. Al-Quran menjadi minhajul hayat, yaitu jalan hidup, the way of life, jalan hidup dengan Al-Quran. Bahagia, hidupnya benar-benar bermanfaat. Kalau kita lihat fotonya dahulu sebelum taubat, wajahnya suram. Setelah taubat wajahnya berseri-seri, bercahaya. Sampai sekarang masih ada di Inggris. Namanya Yusuf Islam, sibuk dalam pendidikan, dalam amal-amal sosial. Bahkan ketika ada tsunami di Aceh, dia sempat datang ke Aceh, datang langsung yang membantu di sana. Dia membuka yayasan, cabang yayasannya bernama Small Kind. Small Kind. Kami ketika di Aceh dulu waktu tsunami kerjasama dengan yayasan tersebut, Small Kind. Hidupnya bermanfaat karena apa? Kenal dengan Islam, membaca Al-Quran, hidup sesuai dengan aturannya Al-Quran. Di dunia dia bahagia, di akhirat dia lebih bahagia lagi. Jadi itulah ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian rahimakumullah. Kita masih ada waktu kurang lebih 15 menit. Kita buka sesi tanya jawab. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Maaf Ustaz, untuk masalah perbankan, bagaimana sebaiknya solusi untuk terhindar dari itu? Jika seandainya tempat kerja kita dalam membayarkan kerja kita harus melalui bank, tidak adakah bank-bank yang bisa dipercaya yang tidak ada unsur ribatnya? Mohon penjelasannya. Ya, bermuamalah dengan bank itu ada yang mubasyir, ada yang ghairu mubasyir. Mubasyir terlibat langsung, ghairu mubasyir tidak terlibat langsung. Kalau terlibat langsung, yaitu mereka yang kerja di bank, itu semuanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dilaknat. Yang kerja di bank konvensional, bank riba, atau bank-bank labelnya syariah tapi tetap mengamalkan riba. Sebagaimana di dalam hadis, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala hum sawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang memakan riba, yang membayarkan riba, ya, yang menjadi saksi riba, yang menuliskan riba, ya, semuanya dilaknat. Dosanya mereka semuanya sama. Bahkan para ulama mengatakan bukan hanya mereka, semua yang ada di sana, satpam yang jaga bank riba, dosa, dilaknat juga oleh Allah masuk. Tukang sapunya masuk, karena mereka terlibat langsung di dalam bank itu. Ya, Allah Subhanahu berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan tolong-menolong dalam dosa dan pelanggaran. Ini dosa dan pelanggaran. Ta'awun. Adapun kalau seandainya kita kerja di sebuah kantor, ya, bukan kantor riba, kantor biasa, kantor kerja yang normal, gajinya diambil di bank, nah, ini tidak apa-apa. Ini kita tidak terlibat langsung, gaji tidak apa-apa diambil. Yang penting bunganya jangan diambil, bunga jangan. Termasuk misalnya kita terpaksa nyimpan uang di bank, nah, kita takut ya, di rumah tidak aman, disimpan di bank, atau memanfaatkan fasilitasnya bank untuk transfer misalnya, boleh bermuamalah, tapi bunganya tetap tidak diambil, bunganya biarkan aja. Sebagian ulama mengatakan boleh diambil bunganya untuk maslahat umum, seperti membangun jalan, beli lampu-lampu di jalanan, membuat kamar mandi umum, WC umum, membuat jembatan umum, pokoknya umum-umum. Tidak ada hubungannya dengan masjid, tidak ada hubungannya dengan yayasan, pribadi, orang, tidak, umum-umum saja. Dan kita tidak mendapat pahala. Kita sekedar membebaskan diri dari uang itu. Ya. Riba itu luar biasa. Bahkan ayat-ayat terakhir yang turun tentang riba itu ada di surat Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba
sisa riba semuanya kalau beriman. Kalau tidak, maka berarti menyatakan perang dengan Allah. Jadi orang bermuamalah dengan riba sama dengan melawan Allah, perang. Dan orang bermuamalah dengan riba itu biasanya tidak barokah. Allah mengatakan yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Allah akan membinasakan uang riba, dibinasakan, tidak barokah. Rasulullah SAW bersabda, "Ar-riba wa in kathur fa inna 'aqibatahu tasuru ila kullin." Riba itu walaupun banyak, akibatnya adalah sedikit. Jadi sedikit aja, tidak barokah. Kemudian juga Rasulullah SAW mengatakan riba itu ada 70 pintu lebih. Yang paling ringan dosanya seperti apa? Seperti anak menzinai ibunya. Itu dosanya riba yang paling ringan. Kemudian juga di dalam hadis yang sahih disebutkan, ya, dirhamu riban ya'kuluhu rajul wa huwa ya'lam asyaddu min 36 zunyah kama qala. Satu peser uang riba yang dimakan oleh seorang, dia tahu itu riba, dimakan, dipakai, maka lebih berat daripada 36 kali perzinahan. Subhanallah. Jadi itu riba yang membuat sistem ekonomi dunia ini terpuruk sekarang gara-gara pakai sistem kapitalis. Ya, sistem kapitalis. Solusinya adalah kembali pada sistem syariah. Tapi syariah jangan hanya labelnya saja. Labelnya syariah, prakteknya riba, sama dosa. Jadi benar-benar namanya syariah, labelnya syariah, prakteknya syariah. Ya. Ustaz, lebih utama mana, hidup kaya atau hidup miskin? Apakah benar penghuni surga terbesar orang miskin? Tidak sedikit para sahabat Nabi yang hidup kaya seperti Utsman bin Affan, tapi ada juga yang hidup pas-pasan seperti Ali bin Abi Thalib. Kenapa mereka bisa hidup bahagia? Ya. Milih mana antum, kaya atau miskin? Milih mana? Pembahasannya ada dua, al-ghaniyyu syakir atau al-faqiru sabir. Kaya bersyukur, miskin sabar. Nah, milih mana tuh? Kaya syukur, miskin sabar. Semuanya pasti milih kaya syukur. Nah, ada saya milih miskin sabar saja. Hanya saja ujiannya orang miskin dan ujiannya orang kaya. Besaran mana ujiannya? Besaran orang kaya. Karena orang miskin ketika dia sabar, dia tidak ada pilihan. Mau nggak mau ya sabar. Nah, sabar tetap miskin, nggak ada pilihan. Lebih baik sabar, ridho dengan keputusan Allah, tapi berusaha terus ya, berusaha. Hasilnya apa dia terima, dapat ganjaran. Tapi kalau orang kaya punya pilihan, dia bisa milih menjadi orang bersyukur dan dia bisa memilih menjadi orang yang tidak bersyukur. Ada pilihan berat. Karena itu banyak di kalangan salafus saleh yang mengatakan kunna ubtulina bidh-dharra fa sabarna wa ubtulina bis-sarra fa lam nashkur. Kami dulu diuji dengan susah, sabar. Diuji dengan senang, banyak yang enggak syukur. Diuji dengan susah berhasil, diuji dengan senang gagal. Jadi kalau memang disuruh milih, ya tentu kita milih ya kaya syukur. Ya tentu kita pilih kaya syukur ya. Kaya tak enak. Karena kalau kaya bisa tidak minta-minta kepada orang, tercukupi bisa membantu orang lain. Ya, semuanya butuh dana. Iftar shaim, kalau tidak ada orang kaya bisa enggak? Tidak bisa iftar shaim. Ya, dan yang lain-lainnya. Memang benar. Tapi kalau dikatakan apakah benar penghuni surga terbesar orang-orang miskin? Kalau kata-kata terbesar, Allah alam ya kami nggak pernah dengar. Yang kami tahu itu bahwasanya yang masuk surga lebih dahulu itu adalah orang-orang miskin. Orang miskin yang masuk surga dahulu. Jaraknya berapa lama? Nisful yaum. Yadkhulu fuqara ummati qabla al-aghniya binisfil yaum. Orang-orang fakir dari kalangan umatku masuk surga dulu sebelum orang kaya. Jaraknya setengah hari. Setengah hari sama dengan 500 tahun. Itu jaraknya. Karena apa? Ini orang miskin yang soleh maksudnya. Orang miskin yang soleh. Kalau udah miskin tidak soleh ya masuk neraka. Susah dunia susah akhirat.
100% diaudit, auditnya panjang. Namun setelah sama-sama masuk ke dalam surga, bisa jadi orang kaya derajatnya lebih tinggi daripada orang miskin setelah sama masuk surga. Karena kalau dia termasuk orang kaya yang bersyukur, ya, seperti itu. Ya. Kenapa para sahabat dulu ada yang kaya, ada yang miskin tapi bahagia hidupnya? Karena bahagia ada di dalam hati, bahagia di sini, bahagia di dalam hati. Bahagia itu yang bisa merasakan hanya kita. Orang tidak tahu, orang hanya lihat luarnya. Jadi, koyai bahagia, koyai susah, tidak tahu kita hati. Karena itu para sahabat Nabi Muhammad SAW, para salafus saleh, mereka bahagia karena apa? Hatinya penuh dengan iman, ridho dengan keputusan Allah, bahagia mereka. Hidupnya sederhana, apa adanya bahagia. Sampai-sampai mereka mengatakan apa? Lau ya'lamul muluk wa abna'ul muluk ma nahnu fihi la jaladuna bisuyuf. Kalau sekiranya para raja dan para pangeran mengetahui kebahagiaan yang kami rasakan, maka raja dan pangeran akan iri, akan memenggal leher kami dengan pedang-pedang mereka. Jadi raja dan pangeran tidak bahagia, ini miskin bahagia. Ya. Seperti contohnya saja, kalau kita bahas sekarang ya, Sultan Brunei, kaya atau miskin? Sultan Brunei itu kaya raya, kekayaannya itu berkembang tiap detik, detikan kekayaannya, tiap detik berkembang sekian euro, berkembang detikan. Dia punya mobil mewah sekian ribu, saya punya data-datanya, mobil mewahnya sekian ribu, mobil mewah, mobil yang harganya MM-an sekian ribu, dan senengannya emas. Pesawatnya itu dimodifikasi, dalamnya penuh dengan emas. Sampai-sampai, mohon maaf ya, WC-nya itu emas. Nah, itu kalau kita nggak bisa, mohon maaf ya, nggak bisa berak, eman ini. Nanti bentuk hubungannya, emas ya. Senangannya dengan emas beliau, jadi posen-posennya dari emas, kaya raya. Tapi orang seperti beliau ini bahagia atau tidak? Tidak tenang hidupnya, apalagi dengan adanya pemberontakan di mana-mana sekarang bingung, khawatir berontak, makan pun bingung karena apa? Khawatir diracun, khawatir diracun. Karena orang kayak dia ini banyak orang yang hasut, makan khawatir diracun, sumpah, tidak tenang pokoknya, kemana-mana tidak tenang. Paling enak kayak kita ini, ya, depend dulu ya, so, ya, itu di lantai bisa, ya, enak pokok. Bangun lagi makan juga enak, masya Allah, ibu ya iso. Naik makan tapi iso dia sudah dunia sudah. Jangan jadi seperti Sultan Brunei tidak bahagia. Enak, masya Allah. Jadi seperti itu ya. Jadi bahagia dalam hati, yang menjadikan kita bahagia adalah yang tadi itu iman kepada Allah, yang belajar akidah, belajar tauhid, diamalkan. Mempelajari sejarahnya salafus saleh, dipraktekkan, bahagia. Yang kita cari adalah bahagia, dan bahagia ada di dalam hati. Kemudian saya tutup majelis ini dengan satu cerita tentang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menegakkan kebenaran, beliau difitnah sampai beliau masuk ke dalam penjara, bahkan keluar masuk penjara. Maksudnya apa? Dimasuk ke penjara biar istilahnya biar kapok kamu ya, kapok kamu rasakan. Ya. Apa kata beliau? Ketika dijebak ke dalam penjara, beliau mengatakan, "Ma yasna'u a'da'i bi, inna jannati wa bustani fi qalbi la tufariquni ina marahtu, inna habsi khalwa, wa inna tardi min biladi siyaha, wa inna qatli syahadah." Apa yang dilakukan musuh-musuhku kepadaku? Apa maunya mereka itu? Tamanku, kebunku, vilaku ada di dalam dadaku. Tidak akan berpisah dari aku dimanapun aku berada. Kalau aku berada di dalam penjara, berarti aku berada di dalam villa, di dalam kebun. Kalau aku diusir ke luar negeri, berarti tamasya, jalan-jalan gratis, naik pesawat, gak ada toko tiket, gak ada yang ngurus visa, gratis kabeh. Kalau aku mati dibunuh, mati syahid. Ini orang bahagia. Jadi orang bahagia itu di dalam hati. Sehingga orang bahagia itu pergi kemanapun dia bahagia. Mau di darat bahagia, mau di laut dia bahagia, mau di udara dia bahagia, mau di gunung dia bahagia, mau di hutan dia bahagia.
mau di kota dia bahagia, mau di desa dia bahagia, mau di pelosok dia bahagia, dimanapun berada dia bahagia, karena bahagianya ada di dalam hati. Sementara kalau orang bahagia ada di luar, kekayaan, dipisahkan dari kekayaannya, bahagianya hilang. Ya, jadi itu ya. Itu aja, saya kira cukup. Waktunya sudah lewat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan ilmu kita semuanya ini bermanfaat. Ya, Allah memberikan kepada kita sehat walafiat, selamat sejahtera, memberikan barokah, istiqomah dan husnul khotimah. Kemudian besok hari Jumat kita kajian pagi jam 10 dan siang jam 1 libur dulu. Ya, yang sore tetap seperti biasa. Berarti kajian pagi dan siang tinggal satu kali.